aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam perawatan ya. Ini akan kita bahas nanti menganalisa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dan keperawatan dalam hal administrasi, dokumentasi, edukasi dan monitoring ya. Jadi untuk yang aplikasi TI dalam administrasi ini kita mengidentifikasi penggunaan aplikasi administratif untuk mengelola pasien. Misalnya pencarian database pasien, data billing atau penagihan, terus penggunaan aplikasi untuk entry data terstruktur, ya misalnya akurasi data pasien atau aplikasi klasifikasi tertentu. Juga yang berikutnya di aspek dokumentasi, utamanya nanti menggunakan aplikasi untuk mendokumentasikan perawatan pasien, ya. Dan yang kedua menggunakan aplikasi untuk merencanakan perawatan pasien, ya. Jadi mungkin seperti nursing care. Jadi mulai dari pengkajian, data pengkajian, terus mungkin perumusan masalahnya itu biasanya udah automatically, biasanya kalau datanya kita masukkan, terus perencanaan kalau misalnya sudah database-nya dimasukkan, misalnya mengacu pada NIC atau NOC, ya itu mungkin sudah secara auto itu bisa muncul ya, intervensinya. Terus aplikasi edukasi, ini menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan edukasi dan monitoring, menggunakan sistem pemantauan monitoring yang secara computerized. Nah, ini yang terkait dengan edukasi untuk mata kuliah TIK di D3 ini juga apa namanya, saya membuat target, mereka juga membuat satu aplikasi e-book misalnya untuk edukasi, misalnya menggunakan e-book, dan ada juga kelompok yang menggunakan video misalnya. Ini sehingga suatu saat pada waktu mahasiswa praktek ke rumah sakit, database terkait dengan health education berbasis elektronik, ya baik dengan e-book atau video ini sudah tersedia, sehingga mereka tidak usah mencari-cari, bisa membuat, nanti tinggal saling tukar saja. Misalnya pada kelompok yang memberikan edukasi tentang hipertensi, itu materinya sudah tersedia. Yang kedua edukasi tentang DM itu sudah tersedia, yang stroke itu juga tersedia, ya sehingga nanti pada waktu praktik mereka sudah siap dengan materi-materi edukasi. Ini yang kita targetkan untuk mahasiswa yang D3 seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan pengelolaan administrasi saat ini yang masih belum terkomputerisasi. Ya. Ini masih ada problem pengelolaan data konvensional atau manual, ya. Jadi problem-problem yang bisa didapatkan manakala kita masih menggunakan pengelolaan data secara manual atau biasanya kita sebut dengan paper based, ya. Ini akan kesulitan untuk mendapatkan kembali daftar data pasien dan data rekam medis pasien. Ya, jadi kita bayangkan misalnya kalau rumah sakit seperti Karyadi yang dimana mungkin database pasiennya mungkin sampai sudah ratusan ribu atau mungkin barangkali mungkin mencapai jutaan, ya. Nah, kalau misalnya mencari datanya secara paper base itu kan mungkin akan sangat kesulitan sekali untuk mencari datanya, ya. Sehingga ini masalah utamanya adalah aksesibilitas data, ya. Jadi kecepatan akses datanya itu mungkin akan menjadi sangat lambat, ya. Terus yang berikutnya kemungkinan kerusakan data, ya. Jadi apalagi misalnya sekarang di Indonesia itu rawan gempa, daerah rawan gempa, misalnya di daerah-daerah rawan gempa, ya ini kalau misalnya database-nya masih paper base, itu akan sangat rawan sekali, ya, rawan gempa, ya rawan yang misalnya banjir seperti kemarin di bulan-bulan Januari Februari itu seperti yang terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, ya. Ada yang kalau yang daerah Semarang itu ya ada ya Rumah Sakit Sultan Agung, ya. Kalau yang luar Jawa mungkin tidak bisa menggambarkan di mana Rumah Sakit Sultan Agung, ya. Rumah Sakit Sultan Agung itu di arah menuju Kudus, ya, Demak, Kudus, Surabaya itu, ya. Di pojokan itu di daerah yang rendah. Kemarin bulan Januari sampai Februari terendam banjir, ya. Terendam banjir setinggi mungkin ya sekitar 1 meter, ya. Nah, kalau misalnya dokumen-dokumen saat itu misalnya tidak diamankan, ya, ini otomatis data rekam medisnya mesti akan
ambiar, ya, akan kacau semua, ya. Nah, ini kalau misalnya masih depend on terhadap paper based. Tapi kalau misalnya masih sudah menggunakan computerized atau sudah menggunakan sistem, barangkali walaupun ada banjir mungkin masih bisa diatasi. Datanya itu masih ada di cloud misalnya. Nah, ini salah satu contoh kejadian kemarin yang satu rumah sakit yang kebanjiran, ya. Terus yang berikutnya ada inkonsistensi data, ya. Jadi kalau datanya masih manual, ini seperti contohnya kalau saya diperiksa di Rumah Sakit Kudus, ya, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sejak 2004 saya sering periksa dengan kasus fatty liver, waktu itu fatty liver. Nah, ini kadang-kadang karena kita juga lupa terkait dengan kartu kontrolnya, ya, kadang-kadang menaruhnya di mana, pas itu nggak ketemu, hilang, ya, terus akhirnya dibuatkan rekam medis lagi. Ya. Pernah suatu ketika kita pas datang lagi ternyata di rumah sakit itu ada 3 nama saya seperti itu, ya, 3 nama, ya, dengan alamat nama yang sama dan alamat yang sama. Ya, ini berarti kan datanya mungkin bisa terjadi double atau triple data juga bisa mungkin terjadi manakala tidak terdokumentasi dengan baik secara elektronik, ya. Terus yang berikutnya petugas loket mendapatkan kesulitan untuk mengantarkan data pasien yang berkunjung, ya. Jadi misalnya kalau di jam-jam tertentu misalnya pas loketnya penuh, ya, ini mungkin juga nanti mengantarkan pasien beserta dokumentasinya itu kan juga susah. Tapi manakala database itu sudah ada di komputer, nanti petugas di poliklinik atau mungkin dokternya yang memeriksa itu kan juga tinggal manggil aja, ya. Tinggal dipanggil misalnya nomor CM-nya berapa, itu otomatis kan mungkin akan bisa muncul data rekam medis dari pasien tersebut, ya. Yang berikutnya, ya, kesulitan dalam merekap kembali data kunjungan, ya. Ini juga ini akan butuh waktu, ini akan wasting time untuk merekap dan sebagainya. Tapi manakala sudah tersistem kan sudah terlihat, ya. Misalnya tersistem berapa yang berkunjung dan sebagainya, itu otomatis bisa langsung kunjungan data hari ini misalnya itu bisa langsung muncul secara real time, ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, solusi-solusi yang bisa ditawarkan atau mungkin barangkali sudah dijalankan, ya, diantaranya dengan menerapkan tujuannya itu mengatasi problem untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Ya, jadi kalau berangkat dari masalah-masalah tersebut kan kita bisa melihat bahwasanya bekerja dengan seperti itu tidak bisa efektif, ya. Untuk mencari dokumen saja butuh waktu, apalagi untuk bisa melayani pasien sebagaimana mestinya, ya. Nah, sehingga kita butuh efisiensi waktu, pelayanan cepat, tepat, ya, yang bisa memuaskan pasien. Jadi pasien satisfaksinya bisa kita tingkatkan. Nah, solusinya yaitu dengan membangun sistem computerized untuk menggantikan metode konvensional, ya. Sedangkan sistem itu bisa berupa pengelolaan data pasien, ya, misalnya registrasi pasien dan menginput hasil rekam medis pasien. Ini rata-rata rumah sakit sekarang sudah mengembangkannya, ya. Pada sistem ini petugas loket dapat memberikan info kunjungan pasien ke setiap poliklinik dan laboratorium, ya. Ini sekarang juga beberapa sudah lebih maju lagi, ya, terkait dengan misalnya booking untuk admission atau mungkin juga booking untuk kontrol, ya. Itu kalau saya pernah di Karedi dulu modelnya di tahun 2013-an masih menggunakan SMS, ya, waktu itu pesannya. Tapi sekarang sudah menggunakan berbasis web untuk bisa booking layanan, ya. Jadi nanti melihat di situ misalnya bulan depan mau periksa dengan dokter siapa, ya, misalnya pernah kita melihat di polikardiovaskuler, di situ ada kalau tidak salah ada 6 klinik dokter jantung gitu kan. Nah, nanti masing-masing sudah muncul misalnya dokter A, B, C, D, E, F, ya. Nah, hari apa saja yang sudah penuh dan kapan yang masih memungkinkan untuk bisa, ya, sehingga di sini akan memudahkan pasien untuk bisa booking untuk pemeriksaan rutinnya misalnya. Terus sistem ini menghasilkan laporan kunjungan pasien beserta rekam medis, ya. Jadi kalau sudah terkomputerized, ya, ini akan memudahkan dalam proses pelaporan juga, ya. Jadi karena sistem itu otomatis manakala menginput data pasien
otomatis juga akan terinput terkait dengan jumlah kunjungan misalnya kalau itu di poli kan ya. Ini sehingga akan lebih efektif ya, waktu untuk merekap dan sebagainya itu bisa terkurangi. Jadi tidak usah merekap ya, tinggal dimasukkan ke sistem saja dengan benar, yakinkan bahwa datanya sudah benar, asal tidak terjadi duplikasi entry dan sebagainya, mungkin ini akan sudah terekap dengan sendirinya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh, ini hanya sekedar contoh bagaimana sistem informasi yang di masing-masing, ya misalnya ada ini sistem informasi Simpus, ya, ini sudah dikembangkan di puskesmas, ya, contoh ini di rumah sakit, beberapa rumah sakit, misalnya contohnya Ambarawa, saya kira juga selain Ambarawa mungkin yang lainnya ya, rumah sakit lain itu sudah memiliki aplikasi SIMRS ya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Nah, ini beberapa contoh saja ya terkait dengan gambaran misalnya Suaranya hilang. Iya Pak Diar, suaranya kok hilang. sekalian mohon izin ya, tadi listrik sempat mati karena laptop saya mati ya. Ini terlempar juga dengan datum. Saya izin menggunakan HP ya. Mungkin Mas Atta barangkali bisa di-share screen kan? Oke Pak, sebentar. Ya. Oh, ya. Oke, saya mohon izin pakai HP ya. Mohon dibantu Mas Atala untuk share screen ya. Dan tadi saya sampaikan terkait dengan contoh-contoh ya, jadi misalnya contoh-contoh aplikasi yang ada di beberapa rumah sakit ya, dan beberapa rumah sakit akan memiliki style ya, style sendiri-sendiri ya terkait dengan sistem informasinya. Tapi paling tidak biasanya memiliki database yang hampir sama ya antara satu rumah sakit dengan beberapa yang lain ya, karena paling tidak ya rumah sakit pasti akan memiliki database, utamanya database pasien. Jelas itu ya, database pasien. Terus yang berikutnya adalah database terkait dengan SDM yang ada di rumah sakit. Ya. Ini juga ada ya. Terus terkait dengan database terkait dengan farmasi misalnya. Farmasi misalnya stok barang, misalnya stok obat ya, stok
bahan habis pakai dan sebagainya, pasti rumah sakit juga akan memiliki seperti ini ya, untuk memudahkan terkait dengan sistem. Kalah pentingnya itu satu rumah sakit yang kaitannya langsung dengan pasien itu adalah akan jelas sistem billingnya. Ya, jadi sistem billing itu juga pasti akan dikembangkan dengan baik ya, sehingga maka pasien sudah dinyatakan untuk discharge atau bisa dipulangkan ya, tidak pun tidak begitu masalah, ini tetap akan membutuhkan persetujuan terkait dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebelum pasien pulang ya, walaupun itu datanya di cover oleh BPJS, itu pasti akan ada ya persetujuannya ya, sehingga di situ akan jelas ya sistem billing itu yang akan menjadi hal yang juga sangat lebih cepat ya. Ini dan juga bisa memberikan kenyamanan pasien dan keluarganya ya, untuk bisa informasi terkait misalnya progres berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan, sudah terinsurans atau asuransi, barangkali tidak masalah. Ya, next, Mas Atal bisa lanjut slide berikutnya. Ya, next, ini tadi sudah. Ya, ini contohnya misalnya ini front halaman depannya misalnya ya, halaman depannya dari suatu aplikasi ya, tergantung dari custom ya, dari custom dari masing-masing rumah sakit, bagaimana dia menyusun ya. Tapi paling tidak misalnya database pasien tetap ada ya, sistem accounting, reservasi ya, misalnya untuk persediaan farmasi ya, ini juga pasti akan butuh menu-menu seperti itu. Next, Mas, silakan. Nah, untuk aplikasi administrasi ya, ini aplikasi ini digunakan untuk aplikasi administratif untuk mengelola pasien ya. Jadi praktis kalau manakala di suatu rumah sakit pasti ada database pasien ya. Sehingga manakala pasien melakukan kunjungan misalnya ke poli ya, tinggal dimasukkan datanya saja ya, tergantung nanti di rumah sakit tersebut menggunakan data uniknya apa. Misalnya data uniknya menggunakan nomor rekam medis ya, mungkin akan dimasukkan data rekam medis saja, nanti akan muncul ya. Jadi kalau misalnya data rekam medis sebagai data unik single ya, berarti nanti akan muncul satu pasien secara spesifik. Tapi nanti kalau manakala itu dimasukkan nama pasien, mungkin nama pasien akan terjadi pencariannya agak lama ya, karena mungkin nama pasien misalnya seperti nama Siti Aisyah misalnya kalau di daerah Pekalongan ya, atau mungkin daerah Tegal itu kan nama-nama Siti Aisyah dan sebagainya banyak ya, sehingga kalau dimasukkan datanya Siti Aisyah mungkin akan muncul Siti Aisyah sampai 10 kali atau mungkin barangkali beberapa kali ya. Tapi kalau data uniknya yang dimasukkan misalnya menggunakan data rekam medis, otomatis ini akan secara spesifik ya. Sama halnya kalau kita mencari data di Simadu misalnya, kemarin saya demonstrasikan di
D4 atau D3. Manakala kita mencari data pasien dengan nama misalnya tadi Siti Nafisah misalnya, itu Siti Nafisah bisa muncul 2, 3 atau barangkali 5 kemarin ya. Tapi manakala kita masukkan datanya data NIM, otomatis asal NIM-nya benar, pasti akan muncul secara spesifik langsung tertuju pada mahasiswa. Demikian juga kalau di rumah sakit, kalau yang dimasukkan rekam medisnya, nomor rekam medisnya secara benar, pasti akan muncul secara benar. Terus untuk menggunakan aplikasi untuk entry data secara terstruktur, artinya ini untuk validitas data pasien. Ya. Validitas data pasien ini untuk akurasi, karena misalnya terkait dengan status kesehatan kan sangat spesifik sekali ya, sehingga jangan sampai misalnya terjadi salah data. Ya, misalnya contohnya misalnya Nur Hadi, dipastikan Nur Hadi mana misalnya Nur Hadi nama Nur Hadi kan juga banyak biasanya itu ya. Nah ini misalnya untuk memastikan terkait dengan validitas datanya. Next, Mas. Nah ini ada beberapa contoh ya menu-menu terkait dengan pencarian data pasien ya. Ini saya kira nanti bisa dilihat ya. Ini sama halnya kalau kita di Simadu ya. Kebetulan saya masih memiliki akun untuk masuk Simadu ya, misalnya mencari nama data Atalah, ini kebetulan saya nggak bisa pakai laptop ya. Kalau pakai laptop saya bisa demonstrasikan bagaimana mencari database di Simadu ya dalam waktu sekian detik itu, misalnya nama Atalah ya, ini otomatis nanti akan muncul datanya seperti itu ya. Sama halnya dengan di rumah sakit juga ini pasti akan memiliki data unik. Misalnya kalau di sini yang dimasukkan adalah nomor rekam medisnya. Ya, ini pasti kalau dengan nomor rekam medis 0000 strip 0002 ya, pasti akan muncul nama ini. Tapi manakala kita inputkan nama Joko Wibowo, ya pasti mungkin juga akan muncul beberapa nama yang perlu diklarifikasi lagi terkait dengan kondisi yang real. Misalnya bisa dilihat dari umurnya atau mungkin dilihat dari alamatnya. Oke, next, Mas. Ya. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Contoh-contoh mungkin yang tampilannya ya dari masing-masing rumah sakit ya. Ini tergantung dari apa namanya? Preferensi ya. Jadi preferable dari pembuatnya atau mungkin juga ya developer biasanya mengikuti dari ownernya ya. Ownernya pengen model seperti apa, nanti developer itu tinggal mengikuti saja. Sehingga nanti mungkin biasanya ini yang membuat desainnya itu mungkin tim IT-nya di rumah sakit ya, akan dibuat seperti apa ya. Biasanya atas konsultasi dengan pimpinannya ya, misalnya dengan direksi-direksinya. Ya, nanti akan dibuat sedemikian rupa ya. Yang penting biasanya mungkin yang prinsip itu adalah bagaimana kita menggunakan aplikasi itu secara mudah ya. Artinya user friendly ya, dan lebih cepat, efektif ya. Data itu biasanya dicari itu lebih cepat dan jelas valid ya. Itu biasanya mungkin pimpinan akan memintanya seperti itu ya. Sehingga nanti tim developer akan menyesuaikan ya. Dan Anda atau kita sebagai perawat ini kan sebagai usernya ya. Pasti mereka akan memikirkan bagaimana user ini bisa menggunakan ini secara mudah ya. Jadi tidak perlu susah-susah sekali untuk menginput atau sebagainya ya. Jadi hal yang dipikirkan oleh developer di rumah sakit pasti akan memberikan terkait dengan kemudahan aksesnya ya, istilahnya the user friendly itu ya. Jadi bisa diakses dengan baik, tidak perlu ribet ya. Dan bagi misalnya orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan hati ya, paling tidak sudah bisalah memfasilitasi ini. Next, Mas. Nah, ini juga mungkin ya ada beberapa menu terkait register pasien rawat inap misalnya ya. Jadi suatu rumah sakit mungkin juga kalau misalnya direktur akan menanyakan berapa jumlah pasien rawat inap di sini di hari ini ya. Secara real time mungkin bisa langsung ditemukan datanya ya di menu pasien rawat inap ya. Misalnya berapa pasien
kunjungan pasien poli yang rawat jalan hari ini ya. Nah, kalau menggunakan sistem manual kan mesti harus merekap dulu. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang masuk dalam kunjungan pasien rawat jalan, termasuk kriteria rawat jalan, paling tidak hari itu bisa terlihat ya. Nah, misalnya kalau di breakdown lagi berapa kunjungan pasien rawat jalan yang untuk poli bedah misalnya, ya, pasti nanti mereka akan bisa melihat semuanya ya. Ya, karena data akumulasi kan juga akan dikontribusi dari data masing-masing poli misalnya ya. Ini contohnya ya. Next, Mas. Ya. Ini juga mungkin akan ada pemesanan kamar rawat inap ya. Jadi kalau manakala pasien rumah sakit itu sudah terbuka ya, bisa jadi mereka akan menyediakan fasilitas untuk pemesanan kamar ya. Tapi ini pemesanan kamar ya, ini sudah saya sampaikan belum ya? Di kelas ini atau di mana ya? Penyediaan menu pemesanan kamar rawat inap ya, manakala bagi rumah sakit yang menyediakan fasilitas ini di satu sisi memang bagus ya. Di satu sisi memang bagus, ini kaitannya dengan transparansi ya. Jadi manakala seseorang pengen mengetahui berapa sih sisa bed yang ada di rumah sakit Telogorejo misalnya, atau mungkin jangan Telogorejo, di Karyadi misalnya. Ya, jadi kalau misalnya orang mau merujuk dari rumah sakit daerah, misalnya di rumah sakit Demak misalnya, pengen merujuk ke Karyadi, bisa terlihat, oh di sana masih ada kamar yang kosong, masih memungkinkan, kita rujuk ke sana ya. Itu di satu sisi memang bisa menjadi hal yang sangat positif ya, tapi di sisi lain barangkali ini juga bisa menjadi wasimalakama ya. Manakala ini sistem ini bisa disusupi oleh tertentu ya. Jadi karena ini contohnya juga bukan hanya di satu rumah sakit, ada beberapa rumah sakit kemarin ya. Contohnya pada waktu pandemi COVID kemarin terjadi booming setelah Lebaran ya. Jadi kalau memang benar menggunakan sistem ini akan bisa dilihat berapa sih bed yang sudah terpenuhi dan berapa bed yang tersisa ya. Nah, kalau misalnya kemarin pada waktu COVID itu ya, itu memang rumah sakit kadang-kadang penuh semuanya ya. Ada yang di UGD dan sebagainya ya. Tapi dalam kondisi normal, misalnya dalam kondisi normal akan bisa terlihat. Tapi ini bisa jadi menjadi masalah manakala ini kadang-kadang ada pemesanan eksklusif ya, atau VVIP ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada misalnya non sewu ya, mohon maaf biasanya dari red carpet ya, para red carpet biasanya mereka nggak mau tahu, yang penting keluarganya itu bisa dilayani ya, bisa masuk, bisa dirawat ya, walaupun penuh tapi bagaimana caranya, ini yang penting keluarganya bisa dilayani ya. Nah, manakala ini digunakan, ini barangkali akan menjadi masalah juga ya, manakala mereka juga harus melayani keluarga-keluarga red carpet ya. Tahu maksudnya nggih? Ya, misalnya mungkin di rumah sakit daerah tertentu gitu ya, kadang-kadang mungkin ya keluarganya mungkin entah bupatinya atau wakil bupatinya atau siapa itu ya. Kadang-kadang mungkin akan minta dilayani ya. Nah, ini yang kemarin kita teman-teman saya di klinik ya, itu merasakan hal tersebut ya. Jadi kadang-kadang ada banyak pasien COVID yang sudah terlantar di UGD beberapa hari, belum bisa masuk, tiba-tiba ada keluarga red carpet, langsung masuk, bisa langsung masuk isolasi tanpa berlama-lama di UGD ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, barangkali kalau sistem ini mau transparan memang bagus, tapi kadang-kadang juga ada celah biasanya manakala ada intervensi-intervensi dari misalnya dari pejabat-pejabat di daerah atau mungkin pejabat tertentu di misalnya kalau itu di kementerian atau apa misalnya itu. Ini contohnya ya. Next. Ya, ini sistem billing ya. Sistem billing sekali lagi saya sampaikan ini merupakan hal yang krusial bagi suatu rumah sakit dan akan menjadi kredibilitas dari rumah sakit manakala ini bisa memberikan informasi yang cepat ya.
Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya terkait dengan sistem billing, ini bisa teridentifikasi berapa jumlah biaya yang sudah harus dibayarkan. Ya. Ini mestinya kalau di rumah sakit Karaiti, kalau tidak salah, standarnya itu maksimal 1 jam sistem billing itu sudah bisa teridentifikasi. Ya. Tapi kenyataannya dulu saya 2016, ya, pada waktu di Opnam di sana, sampai berjam-jam ya. Ternyata saya tanya di sana memang sistemnya lagi error, servernya down ya. Nah ini mungkin kadang-kadang kalau yang sudah terjadi kendala teknis, masalah server ya, atau masalah jaringan ya, ini adalah masalah teknis di sistem IT ya. Jadi ya yang jadi masalah ini seperti ini biasanya terkait dengan server down atau mungkin juga ada maintenance ya. Sama halnya kemarin pada waktu kita pelayanan vaksin ya. Pelayanan vaksinasi dulu pernah terjadi gangguan server down sampai 3 hari ya, tapi enggak full ya. Di tengah-tengah hari itu down servernya. Ternyata setelah kita identifikasi ada maintenance penambahan menu dan sebagainya. Nah, yang kita heran kenapa maintenance itu di jam siang hari, di mana aplikasi itu digunakan pada jam rame ya. Mestinya kalau developer atau apa kalau mau melakukan maintenance ya harus memikirkan jangan sampai maintenance itu mengganggu pelayanan ya. Mestinya makanya orang IT kadang-kadang suka lembur ya, biasanya mengerjakannya malam hari di mana tidak terjadi traffic penggunaan data yang terlalu tinggi ya. Nah, ini kemarin contohnya yang di BPJS ya, di Piker BPJS ada maintenance penambahan karena ada penambahan jenis vaksin ya, ditambahkan dan beberapa hal ya. Tapi sayangnya kemarin itu maintenance-nya juga dilakukannya efeknya di siang hari ya, sehingga pernah sempat down juga ya. Oke, next. Ya. Ini sama halnya dengan sistem billing ya, terkait dengan data biaya medis, misalnya jasa medis. Ini beberapa rinciannya ya. Oleh sebab itu misalnya mungkin di beberapa rumah sakit ya, contohnya kalau nggak salah di rumah sakit Tugu ya, rumah sakit provinsi, saya pernah cerita dengan teman-teman ya di sana, mereka itu bisa real time untuk mengetahui berapa jasa medis atau jasa pelayanannya ya sampai tanggal tertentu ya. Misalnya sampai tengah bulan dia sudah mengetahui, oh saya jasa medisnya akan ini ya. Karena saya melakukan bla 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 pada situ, mereka sudah tinggal mengisikan saja, sedangkan komponen-komponen tindakan sudah ada cost-nya. Ya, sehingga muncul cost ya atau biaya ya dari situ sudah berapa sih yang didapatkan ya. Didapatkan misalnya kalau sistem remunerasi mestinya seperti itu ya. Jadi kinerja saya sudah berapa persen ya, sehingga nanti saya mendapatkan remun itu berapa persen dari ini. Mestinya di sistem BLU yang menggunakan sistem remun ya seperti itu ya. Jadi pemberian jasa itu berdasarkan kinerja ya. Jadi tidak gebuk roto bahasa Jawanya ya. Kalau misalnya dulu ada istilah PGPS ya. Oh ya PGPS ya. PGPS ini menurut saya bahasanya agak ini ya, pinter goblok penghasilan sama gitu ya. Itu kalau diremunerasi misalnya itu mungkin dengan sistem vakasi di suatu rumah sakit, mana perawat yang rajin dan yang tidak rajin mestinya penghasilannya akan berbeda. Otomatis kalau perawat yang dia aktif melakukan asuhan keperawatan pada pasien, dia melakukan beberapa tindakan, ya praktis penghasilannya akan banyak. Sementara kalau perawat yang santai mungkin juga akan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ini mestinya kalau konsep remunerasi juga demikian ya. Oke, next berikutnya. Ya, ini sekali lagi hanya contoh ya Rumah Sakit Tiara ya terkait dengan menu-menu yang muncul ya, ini hanya sekedar contoh aja ya. Dan sekali lagi ini akan sangat tergantung dari custom atau kebiasaan dari rumah sakit tertentu ya. Jadi tapi
mungkin menu-menunya ya yang disediakan diantaranya seperti ini, laporan piutang, rekaman piutang ya. Ini kaitannya dengan accounting-nya ya. Ya. Oke, next. Ya, ini misalnya ada rumah sakit juga mungkin menyediakan data terkait dengan data dokter misalnya ya. Kalau contoh misalnya ada pasien misalnya mencari dokter ya, dokter spesialis siapa ya. Manakala ini disediakan di rumah sakit akan sangat memudahkan juga bagi pasien untuk memilih dokter siapa nantinya ya. Nah ini tapi kalau misalnya data yang personal mungkin tidak dipublish ke umum ya. Ini kalau data dokter misalnya ini paling ini data khusus untuk adminnya ya. Tapi data untuk yang dipublish ke masyarakat tidak mungkin akan informasikan terkait dengan misalnya email, ya alamat dan sebagainya ya. Ini adalah tampilan untuk di menu adminnya ya atau di super admin ya. Tapi untuk menu yang untuk user, misalnya untuk pengunjung laman webnya tidak akan sedetail ini menunjukkan informasinya karena itu data sangat private sekali ya. Next silahkan. Ya. Untuk selanjutnya aspek aplikasi dokumentasi ya. Ini aplikasi dokumentasi digunakan untuk membuat perencanaan perawatan pasien ya dan juga mungkin dengan discharge planning-nya ya. Ya, cuma kalau discharge planning di kita itu memang belum sebagus kalau seperti yang saya pelajari dulu di tahun 2000-an ya. 2000 sekarang 2021 udah 21 tahun yang lalu pada waktu saya praktek di Royal Melbourne Hospital ya. Terkait dengan discharge planning itu memang di sana sudah sangat berjalan dengan baik ya. Artinya perencanaan pulang itu bagi pasien bukan dokter yang dominan. Ya, jadi semua tim benar-benar berkontribusi untuk membuat perencanaan pulang, bukan hanya dokter minded. Kalau di sini kita kan dokter minded. Kadang-kadang kita juga menciptakan sistem itu juga seperti itu gitu ya. Biasanya kalau ditanya oleh pasien atau keluarganya, kapan saya boleh pulang Mas atau Mbak ya? Kadang-kadang kita, teman-teman perawat juga menanyakan, oke sebentar ya Pak atau Bu ya, kita nanti tunggu dokternya dulu kapan memberikan izin boleh pulang gitu ya. Nah, kalau di luar negeri enggak ya, di luar negeri itu masing-masing profesi, entah itu dokter, entah perawat, mungkin juga tim gizi ya, social worker itu juga bisa berkontribusi ya. Ini pernah saya ikuti ya, karena saya mengikuti proses discharge planning bagi pasien namanya kalau nggak salah itu dulu namanya pasien yang bernama Han ya. Dan pasien dengan DM yang harus diamputasi kedua kakinya ya. Secara medis tidak ada masalah, dari pasien juga dari perawatan juga tidak ada masalah ya. Kalau di kita kan berarti artinya sudah bisa dipulangkan gitu ya. Tapi pada waktu itu social worker-nya mengatakan saya belum bisa memulangkan ini ya. Loh kenapa? Karena di rumahnya belum siap toiletnya ya. Jadi kalau dengan kondisi kaki teramputasi dua-duanya itu kita harus menyesuaikan toiletnya terlebih dahulu ya. Toiletnya harus saya sesuaikan agar dia tidak kesulitan untuk pindah. Jadi kalau nggak salah dulu toiletnya harus dinaikkan dulu. Kalau dari toilet standarnya, kalau dari pabrikan itu dia tidak memungkinkan untuk dengan kondisi seperti itu. Sehingga agar bisa pindah dari kursi roda dengan mudah, dimodifikasi sedemikian rupa agar toiletnya bisa digunakan dengan mudah. Ini hanya sekedar cerita ya, manakala kita membuat discharge planning ya di Australia pada waktu itu sudah 21 tahun yang lalu ya. Sudah seperti itu ya. Nah, di kita itu kayaknya belum ada nih ya. Belum ada proses discharge planning seperti itu ya. Semuanya itu di sini kita dokter minded ya, segala sesuatunya ditentukan oleh medis ya. Oke. Terus ini untuk aplikasi dokumentasi menggunakan aplikasi untuk memasukkan data pasien ya. Ya, next ya. Silakan berikutnya Mas ya. Jadi ini perencanaan perawatan pasien ya, nanti silakan bisa dilihat ya. Jadi misalnya
sudah ditentukan perencanaan tindakannya apa saja ya. Nah, itu sudah ada apa namanya? Alternatif tindakan keperawatan yang sudah default ya. Default artinya sudah ada di sistem ya. Sehingga kita tinggal milih saja, perawat tinggal milih saja apa tindakan yang akan kita lakukan pada pasien ini ya. Atau mungkin nanti di-search aja tindakan yang belum misalnya terlalu panjang ya, nanti tinggal di-search aja, saya mau lakukan misalnya lavase misalnya ya, misalnya di sini ada lavase tadi ya, dan seterusnya itu nanti bisa langsung diklik tindakan yang dilakukan ya. Nah, ini kalau di sini entah ada yang sudah punya pengalaman belum ya di rumah sakit besar. Manakala di rumah sakit itu satu pasien sudah di sampingnya sudah ada komputernya ya. Adakah yang memiliki pengalaman, memiliki informasi bahwa misalnya kita melakukan tindakan itu langsung computerized? Ya, karena kalau dulu saya pernah mencari ya, itu di rumah sakit tertentu, kalau saya nggak tahu di mana rumah sakitnya itu ya. Jadi sudah ada individualis komputer ya. Jadi masing-masing pasien itu di sebelahnya juga ada komputernya di situ. Ya. Jadi begitu pasien masuk ke situ, admission di ruangan, datanya sudah disebutkan, dimasukkan ya di situ. Terus primary nurse-nya itu sudah menentukan perharian tindakan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut ya. Nanti associate nurse-nya, perawat pelaksananya, tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh primary nurse. Nah, nanti kalau dia melaksanakan tindakan, dia tinggal diisikan saja tindakannya dilakukan, misalnya jamnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, terus tindakannya apa, tinggal pilih. Ya, itu ya, di suatu rumah sakit sudah demikian. Ya, jadi artinya kebutuhan sehari pasien itu sudah ditentukan oleh primary nurse-nya, sudah terinput secara sistem. Ya, nanti associate nurse-nya, pelawat pelaksananya tinggal melaksanakan apa yang ada di list kebutuhan pasien tersebut. Ya, nah dokumentasinya yaitu dengan cara menginput data yang dilakukan, apa dia yang dilakukan. Next, silahkan Mas. Ya, ini misalnya untuk input data pasien ya, jadi berbagai macam cara untuk input datanya ya. Next. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi edukasi ya. Aplikasi edukasi ini menggunakan teknologi pengolahan informasi untuk mengedukasi pasien ya. Jadi mungkin barangkali di beberapa area di rumah sakit itu juga mungkin mereka juga menyediakan informasi-informasi untuk mengedukasi ya. Bisa mungkin dalam bentuk TV atau mungkin dalam bentuk videotron ya. Jadi mereka untuk melakukan edukasi misalnya terkait dengan misalnya sekarang yang sedang ngetren itu tentang pandemi COVID ya. Mungkin di ruang-ruang tunggu itu akan selalu ada edukasi terkait mungkin prokes 5M dan sebagainya ya. Nah, ini bisa digunakan aplikasinya ya, nanti mungkin tim IT-nya menyeting, nanti mungkin di semua area ya, di semua area tayangannya ya tentang itu misalnya. Itu bisa sudah disetting oleh tim IT-nya. Jadi misalnya edukasi tentang COVID di ruang tunggu poli bedah misalnya, terus di mana lagi ya, tayangannya sama seperti itu terus ya. Ini manakala rumah sakitnya sudah bagus ya, humasnya sudah main ya, itu juga aplikasi edukasi akan sangat variatif ya untuk mengedukasi pasien atau keluarganya. Biasanya yang diedukasi itu adalah di area-area tempat tunggu, misalnya mungkin di poli ya, poli rawat jalan dan sebagainya. Biasanya akan ada pemasangan TV yang untuk bisa memberikan edukasi. Next, silahkan. Ya, jadi untuk misalnya ini contohnya ya, yang contoh Puskesmas Dinas Kota Sukabumi ya. Ini terkait dengan Infocus manajemen organisasinya ya. Ya, ini masing-masing sangat bervariasi ya. Jadi
tergantung juga mungkin dari apa namanya preferable dari pimpinan, bagaimana pimpinan ingin menyampaikan informasi ya, tapi juga mungkin tidak lepas juga dari kreativitas SDM ya, SDM khususnya bagian IT-nya untuk menyediakan informasi ya. Ini semakin kreatif ya mungkin dia akan tampilannya akan semakin bagus, semakin menarik gitu ya. Oke, next. Untuk selanjutnya aplikasi monitoring ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memantau atau memonitor pasien secara computerized ya. Jadi pemantauan kontrol kesehatan misalnya pada pasien dengan rawat jalan, utamanya biasanya pasien-pasien yang prolanis ya, yang pasien misalnya DM, hipertensi atau apa misalnya pasien dengan penyakit tidak menular lainnya misalnya jantung kan misalnya dia akan kontrol rutin itu kan. Nah, kalau sudah kontrol rutin dia akan melihat ya bagaimana progres pasien tersebut dari bulan ke bulan ya. Ya, bagaimana apakah ada progresnya, apakah menunjukkan getting better atau getting worse ya. Semakin bagus atau semakin memburuk kondisinya itu bisa dilihat ya manakala sudah terkontrol ya tiap bulan mungkin dia kontrol teratur ada progresnya atau tidak ya. Terus pemantauan medikasi juga ya, ini juga obat-obatan yang digunakan ya misalnya pada pasien-pasien tertentu ternyata misalnya pasien hipertensi gitu ya, sampai hipertensi selama ini dia mendapatkan misalnya amlodipin ya. Tapi dia amlodipin sudah mendapatkan sekian tahun ya, barangkali dia sudah resisten obatnya. Jika mungkin barangkali sudah harus di-upgrade ya obatnya atau diupdate dengan pengobatan lain yang sesuai dengan kondisinya ya. Jadi nanti di sini kan bisa terlihat bagaimana obat-obatan yang sudah diberikan ya, bagaimana efeknya ya. Termasuk juga pemantauan compliance ya. Compliance atau kepatuhan pengobatan. Artinya misalnya pada pasien-pasien yang penyakit kronis ini yang biasanya yang menjadi perlu monitoring ya. Pasien dengan DM, pasien hipertensi kan penyakit menaun ya. Nah, ini bagaimana sih apakah pasien itu compliance, patuh atau tidak terhadap program pengobatan yang dijalankan atau yang diberikan ya. Oke, next. Ya, terus yang berikutnya aplikasi kesehatan personal ya. Ini memanfaatkan perkembangan teknologi aplikasi menggunakan operating system Android ya. Ini mungkin bisa jadi sekarang beberapa rumah sakit ya mungkin memiliki aplikasi tersendiri ya untuk barangkali untuk monitoring ya. Jadi mungkin rumah sakit mengembangkan aplikasi yang bisa di download di Play Store ya, itu nanti bisa digunakan untuk memonitor pasien secara personal ya. Nah, biasanya mungkin di aplikasi tersebut manakala rumah sakit itu sudah mendevelop seperti itu, berarti otomatis ada help desk-nya ya yang standby tiap 24 jam ya. Tim dokternya, mungkin tim perawatnya dan sebagainya itu juga bisa terlibat di situ untuk bisa memberikan kontribusi terhadap keluhan-keluhan pasien yang sudah memanfaatkan teknologi informasi ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan sudah berkembang telemedicine itu ya. Jadi pasien tidak perlu, mungkin dokter juga enggan kontak dengan pasien ya karena risikonya kadang-kadang mungkin ya tinggal telemedicine, entah mungkin dia menggunakan WA, video call atau apa ya untuk memantau, untuk menganalisa dan sebagainya ya. Nah ini dengan adanya pandemi COVID ini memang menjadikan dunia kesehatan pun juga bisa berinovasi untuk bisa tetap memberikan pelayanan kesehatannya. Ya. Next, ya ini contoh-contoh aplikasi yang barangkali sering digunakan ya terkait dengan aplikasi personal ya untuk diabetes tracker misalnya itu ya. Terus itu juga dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah melaunch ya, sudah melaunching aplikasi Sipgar misalnya ya. Sipgar apa ya Putri Wisi namanya singkatannya Sipgar ya. Sistem informasi P-nya apa itu? Sipgar itu kan tetap bugar itu ya. Kebugaran. Ya, sistem kebugaran itu ya. Jadi kalau yang Kemenkes itu aplikasi Sipgar ya. Jadi
ya itu hampir sama dengan Samsung Health sebenarnya itu ya. Jadi kita sudah berjalan berapa kali dalam sehari ini sebagainya ya. Itu ya, terus berat badannya berapa kilo ya dan sebagainya, terus aktivitasnya apa saja ya. Nah, ini banyak sudah dikembangkan ya. Ini termasuk barangkali kemarin yang mahasiswa D4 dari Prodi Semarang itu ya, itu kemarin juga sudah membuat berbagai macam prototipe ya tentang terkait dengan aplikasi ya. Mereka menganalisa fenomena yang terjadi, terus menyusun prototipe kira-kira apa yang akan dikembangkan ya. Ada mungkin kemarin ada mungkin aplikasi tentang teenager ya, misalnya teenager yang misalnya terkait dengan remaja itu ya, misalnya masalah kesehatan reproduksi itu kemarin juga ada yang membuat prototipe seperti itu. Next. Ya, ini hanya contoh-contoh ya. Jadi manakala rumah sakit sudah mengembangkan aplikasi dan sudah didaftarkan ke misalnya ke Play Store atau mungkin ke App Store ya, itu nanti tinggal di-download ya. Nanti kita misalnya sebagai pengguna atau mungkin pasien terdaftar di rumah sakit tertentu itu bisa mengakses layanan-layanan yang ada di rumah sakit secara online ya. Ini yang diharapkan itu akan lebih mudah. Mungkin barangkali kalau kita akan booking layanan ya, misalnya booking tempat tidur bagi keluarga ya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ya. Ya sama halnya dengan sekarang kita kalau bepergian kan nggak terlalu pusing ya. Bepergian kemanapun nggak perlu pusing ya. Kita sudah tersedia Traveloka misalnya ya, pergi-pergi atau apa itu ya, banyak sekali ya. Jadi tidak usah pusing terkait dengan kita harus menginap kemana, nanti transportasi yang akan menggunakan apa, jadwal transportasinya juga sudah dalam genggaman kita semuanya ya. Sama halnya dengan ini jika misalnya terkait dengan masalah kesehatan, kalau kita pengen berobat di satu rumah sakit, sekarang banyak rumah sakit yang sudah aware terkait dengan pengembangan TI ya, mereka sudah menyediakan aplikasinya di Play Store ya. Next, silakan Mas. Ya, ya ini beberapa contoh-contoh ya. Saya yakin nanti silakan Anda bisa melihat ya. Misalnya di Play Store itu cari aja misalnya apakah di rumah sakit sekitar Anda sudah ada yang menggunakan yang berbasis Android atau belum ya. Itu bisa dicari misalnya di rumah sakit terdekat Anda. Nanti mungkin kalau kita di Semarang apakah di Karyadi ini sudah menyediakan aplikasinya atau belum ya. Oke, next silahkan Mas. Ya, banyak sekali ya sekarang ini terkait dengan pengontrolan kesehatan ya. Kalori counter juga ada ya terkait dengan biomarker, kadar biomarker kontrol misalnya kolesterol ya, bisa bagi kita yang usia di atas 40 itu harus sadar terkait dengan biomarker yang mengarah mungkin terjadinya hiperlipidemia dan sebagainya ya. Ya, aplikasi ini juga sangat banyak sekali kalau kita temukan di Play Store ataupun di App Store ya. Next, silahkan. Ya, ya ini juga Instant Heart Rate Pro itu juga mungkin bisa banyak ya. Sama halnya kalau kita treadmill itu ya. Misalnya kalau kita gym itu misalnya menggunakan treadmill itu kan bisa lihat berapa sih heart rate kita ya. Jadi bisa mengukur misalnya kan heart rate normal kita kan 220 dikurangi umur ya. Misalnya kalau saya umurnya 47 berarti 220 dikurangi 47 berarti berapa? Kurang 50 berarti 170 176 ya. Itu maksimal 176, 90%-nya dari 76 itu ya. Nah, ini yang kalau yang di Android pun juga demikian ya. Mungkin database-nya diukurnya seperti itu. Nanti kita mungkin suruh memasukkan umurnya berapa ya. Nah, itu kan kalau heart rate kan dasarnya itu ya 220 dikurangi umur ya. Terus nanti maksimalnya kan 90% dari perhitungan tadi ya. Oke, next. Ya, ini saya kira juga banyak ya terkait dengan aplikasi untuk melakukan triase ya.
Jadi untuk menentukan ini apakah ini status hijau, kuning atau merah ya, itu banyak juga aplikasi untuk menentukan triasenya ya. Ya, silahkan Mas Atalah lanjut. Halo, ya Mas. Next. Pak, ya, oh iya. Ya. Ya, ini ya banyak sekali ya paket dokter ya untuk mencari istilah-istilah atau apa ya yang kita pengen tahu ya terkait dengan selain mungkin di Google pun juga sebenarnya juga ada ya kadang-kadang kalau saya misalnya mendapatkan ibu mertua saya misalnya kalau dapat obat ya yang kira-kira kita belum paham ya pakai Google pun juga kita bisa sudah melihat ya oh ini obatnya apa atau golongan apa sebenarnya itu ya atau mungkin juga ada paket dokter itu juga mungkin bisa ya mengembangkan ini ya. Oke, silahkan next ya. Ini tentang Epocres ya obat-obatan ini juga bisa digunakan ya untuk misalnya mungkin dengan basis dengan DOI ya daftar obat Indonesia ya atau DOEI ya daftar obat esensial Indonesia itu juga mungkin bisa dimasukkan mungkin kalau zaman dulu itu kan zaman saya kuliah DOEI bukunya tebal ya sehingga kalau dibawa ya juga cukup berat juga ya kalaupun misalnya bawa tas ini tapi sekarang dengan adanya aplikasi ya yang dokumennya setebal misalnya 100 halaman apa ya sudah di aplikasi ya sudah terdatabase ya tinggal mencari saja itu misalnya nama generiknya nama patennya ya nama awalnya itu apa seperti itu juga ini bisa dilihat ya jenis golongannya mungkin ini untuk yang dokter-dokter ini bisa menggunakan obat-obat ini kan mungkin aplikasi ini kan akan diupdate terus terkait dengan mengikuti update terkait dengan produksi atau mungkin penemuan obat-obat tertentu ya. Ya, silahkan Mas. Oke, ya, ini saya kira terkait dengan materi yang saya harus sampaikan terkait dengan aplikasi untuk administrasi ya, aplikasi untuk edukasi dan personalis ya. Ini hanya kita memberikan contoh-contohnya dan saya yakin Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya juga sudah tidak asing lagi ya. Jadi hal yang kita perlu highlight ya, perlu kita underline ya. Jadi bahwasanya manakala kita bekerja sekarang di era revolusi industri 4.0 mau tidak mau kita bekerja secara cepat ya. Secara cepat dan efektif karena masyarakat sekarang juga membutuhkan layanan-layanan cepat ya. Sudah tidak zamannya lagi kita memberikan layanan yang time consuming ya membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, ini akan menunjukkan patient satisfaction-nya, menunjukkan tingkat kepuasannya manakala pasien bisa dilayani dengan cepat, dengan tepat, dengan pencarian dokumennya itu juga sudah akurat ya. Jadi kan manakala itu bisa dilaksanakan, misalnya satu pasien datang ke rumah sakit, kita bisa mengatakan, oh Bapak kemarin berkunjung terakhir tanggal ini ya Pak ya, ini kondisinya kemarin seperti ini ya, obat yang kita berikan seperti ini ya. Nah ini kan barangkali mereka akan sangat impressed ya, akan sangat terkesan bahwasanya memang data-data dia yang secara personal itu juga sudah tersimpan ya. Nah ini barangkali akan juga memberikan kesan bagi pasien. Selain tujuan utamanya adalah kita akan lebih cepat ya dalam melakukan pelayanan. Lebih spesifik lagi manakala kita di area keperawatan ya misalnya melakukan dokumentasi atau tindakan ya. Ini semuanya pun juga nanti kita akan mudah ya, tidak sudah paper based lagi, tapi apa yang sudah kita masukkan nanti barangkali nanti asal kita masukkan di input dengan benar, nanti tinggal di print misalnya manakala ada perlu butuh dokumentasi untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu kan nanti bisa di print juga ya misalnya terkait dengan evaluasi kinerja ya
Sama halnya kita yang di Poltekkes itu kan nggih Pak Didi nggih ya. Kita kan juga mengisi remunerasi itu ya. Apa yang kita kerjakan seharian itu kan kita input ya. Dan manakala itu dibutuhkan nanti suatu saat dibutuhkan perlu di print out ya juga di print out juga bisa ya. Karena dulu awalnya sebelum kita menggunakan aplikasi Eremun itu juga kita input manual ya, tiap hari kita ngeprint ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini bisa dihemat ya penggunaan kertas ya. Kalau misalnya penggunaan kertas untuk satu pegawai minimal sebulan itu minimal 22 kertas ya. Nah, kita dikalikan sekian pegawai, berapa jumlah kertasnya? Itu ya kalau kertasnya sekali ngeprint benar, mungkin kalau ngeprintnya ada yang salah, keliru dan sebagainya ya. Itu bisa dihitung berapa jumlah kertasnya ya. Nah, ini dari aspek ekonomi pun juga bisa dihitung. Kira-kira kita bisa efisiensi berapa dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Belum lagi misalnya terkait dengan keamanan data ya, atau mungkin juga ketersediaan data itu akan lebih mudah manakala kita tersistem dengan baik ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang bertanya ya silahkan, monggo barangkali bisa diajukan. Kalaupun tidak ya berarti cukup nggih. Monggo kalau misalnya ada yang mau diskusi juga saya buka waktunya. Ini baru 14.47 ya. Adakah yang bisa mau didiskusikan? Pak Sudi, boleh mohon petunjuk. Oh, nggih, Bu Haja. Afiah nggih silakan. Pripun, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu tertarik sekali dengan adanya kemajuan teknologi ya, sehingga kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perawatan itu luar biasa. Nah, kebetulan saya kan tidak di rumah sakit, tapi di masyarakat. Dan ini pun saya yakin dengan berkembangnya, apalagi ini COVID ya, masih di era COVID, saya yang di masyarakat itu yang ini menyoroti di kasus maternitas ya Pak ya, kan sekarang ini preeklamsi itu lebih tinggi ya, mengejar penyebab kematian karena tadinya perdarahan, ini preeklamsi. Nah, dengan adanya COVID ini kan kunjungan itu betul-betul dibatasi, padahal kalau ada kegawat daruratan itu kan ya sangat berbahaya. Nah, itu dengan aplikasi apa misalnya menggunakan Android sehingga kalau pasien itu ada keluhan itu bisa langsung ke perawat atau bidan yang diserai pasien tersebut. Terima kasih Pak Sudi. Oke. Terima kasih Bu Haja Afiah nggih terkait dengan pertanyaannya. Beliau ini juga basicnya bidan nggih. Pastinya bidan yang ada di komunitas ya. Memang dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemi ya terkait dengan antenatal care nih berarti nggih. Antenatal care mungkin juga akan sangat terpengaruh manakala ibu hamil itu barangkali ke kunjungan pemeriksaannya padahal padahal kalau tidak salah untuk target kunjungan ibu hamil itu selama hamil kalau nggak salah 6 kali nggih Bu nggih. Minimal 4 Pak. Minimal 4 ya. Kalau dulu 3 minimal 4 minimal ya. Minimal 4 kali ya. Oke. Nah itu kan misalnya kalau seperti itu kan harus. Kalau yang kebetulan ibu hamilnya normal nggak apa-apa. Iyalah. Tapi kalau yang udah PE kayak gitu tuh loh Pak. Ya. Ya ada riwayat preeklamsi dan sebagainya ini yang perlu kita. Nah ini barangkali. Ya. Memang harusnya dikembangkan. Kemarin kalau nggak salah dulu di antara mahasiswa juga ada yang mengembangkan terkait dengan monitoring ibu hamil ya. Hanya prototipe sih sebenarnya Bu, prototipe dia punya ide bagaimana ibu hamil dimonitor terkait dengan status kesehatannya ya.
Itu ada kelompok mahasiswa Iya. yang membuat aplikasi seperti itu. Jadi mungkin mengontrol terkait dengan antenatal care-nya. Jadi untuk mengetahui bagaimana status kesehatan ibu selama kehamilan, ya, dengan menggunakan aplikasi. Tapi ini baru sebatas prototipe yang dikembangkan mahasiswa. Apakah sudah ada yang mengembangkan Oh seperti iya, itu? iya. Barangkali itu kalau ada yang seperti itu sangat bagus sekali ya. Tapi paling tidak barangkali kalau di komunitas sekarang berlangsung dan terkait dengan monitoring ibu hamil kan sebenarnya juga menjadi program dari pemerintah gitu nggih. Nah, mungkin bidan-bidan desa utamanya itu akan mestinya memonitor kondisi ibu-ibu yang hamil ya. Minimal berarti kalaupun misalnya mereka tidak bisa datang ke klinik atau ke poli ya, poli di mungkin Polindes itu. Nah, mungkin paling tidak mungkin para bidan misalnya atau mungkin perawat komunitas ya, itu bisa memonitor terkait dengan kondisi pasiennya mungkin ya dengan cara mungkin dengan komunikasi melalui WhatsApp ya atau mungkin video call dan sebagainya ya. Ya cuma memang kalau mengukur tekanan darahnya ya memang tidak bisa spesifik untuk bisa secara langsung untuk mengetahui tekanan darahnya ya. Tapi mungkin barangkali bisa ditanya dari keluhan-keluhannya mungkin dengan keluhan-keluhan untuk yang hipertensi mungkin ya, mungkin dengan keluhan sakit kepala dan sebagainya itu kan barangkali bisa ditanyakan ya. Nah, ini mungkin perlu inovasi sekarang ya, perlu inovasi bagaimana kita bisa memonitor pasien ya. Sama halnya kemarin kita membantu mahasiswa RPL ya, RPL yang ada di Magelang. Kebetulan dia berbasis komunitas di puskesmas ya, karena kunjungan ke puskesmas dibatasi ya, sehingga kita sarankan dulu untuk asuhan keperawatannya by phone. By phone-nya itu juga dengan menggunakan video call itu Bu. Ya, jadi mungkin anamnesa dan sebagainya apa yang kita sarankan, yang apa yang kita rekomendasikan terkait dengan asuhan keperawatannya itu bisa by phone sebenarnya Bu. Itu yang paling sederhana dan paling mudah itu seperti itu ya. Misalnya kalau by phone mungkin hanya sekedar voice nih, tapi mungkin barangkali kalau kita mengetahui kondisi pasien ya bukan hanya sekedar voice record ya, tapi mungkin juga dengan audio visualnya berarti dengan video call ya untuk bisa mengetahui kondisi pasien ya. Saya kira itu nggih Bu Afiyah nggih. Ya, berarti memang kita di saat pandemi ini memang butuh inovatif ya, perlu inovatif untuk mengembangkan ide-ide bagaimana kita mengatasi kendala-kendala yang terjadi akibat pandemi seperti ini ya. Itu salah satunya seperti itu barangkali nggih. Ngaten nggih Bu Nani nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami nggih. Ada lagi Bapak Ibu semuanya atau mahasiswa? Apakah cukup? Cekap nggih? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup nggih. Ini hanya sekedar mungkin membuka wacana saja ya, bagaimana kita bekerja untuk bisa lebih efektif dan efisien misalnya itu ya, di era seperti ini, yang tujuannya juga mungkin untuk lebih cepat pelayanan kita ya, dan juga mungkin juga terkait dengan apa yang kita kerjakan bisa terdokumentasi dengan baik ya. Saya kira itu ya sekedar brainstorming ya, pembukaan wawasan kita ya, bagaimana kita membuka wawasan bagaimana kita bekerja secara efektif ya dengan cepat ya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua serta mahasiswa ya. Mohon maaf ya terjadi kendala teknis ya, tapi walaupun terjadi kendala teknis kita bisa atasi ya dengan adanya alternatif-alternatif yang kita jalani ya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Salah satu stimulasi ini memang ada
ini ada mengisi daftaran lagi enggak Mas Demi? Tadi di chat Bu, di chat Zoom kalau enggak salah. Di chat sama di WA ada. Oh iya. Memulai lagi dari awal untuk deteksi stuntingnya. Nah, dari diagnosis dan deteksi stunting di sini Kuliahnya sudah selesai ya? Izin live nggih? kemudian kita kembangkan Izin live ya. Live sampai ketemu. Sampai ketemu hari Senin, insyaallah. Ini nggak Satu ada. tidak ada ya. Tugasnya itu terakhir besok ya, hari Minggu ya? Tugasnya bahasa Inggris aku belum bikin. Deg-degi ya. Tugas apa, Bu? Bahasa Inggris. Oh, nggih.